Nah, sebenarnya kalau misalkan penyanyi klasik itu biasanya dibilang ada yang bilang soprano, ada yang ada alto, ada tenor, ada bass. Nah, begitu. Itu juga termasuk nama-nama yang biasanya kita sering dengar di paduan suara. Halo teman-teman obrolan pas semua, welcome back lagi to obrolan pas channel minggu ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang tentang menyanyi ya sama teman kita yang satu ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kalau kita kenalan dulu deh. Yuk, silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Farah. Sekarang berprofesi sebagai apa nih, Farah? Aku berprofesi sebagai, sekarang sebutannya music educator. Music educator ya. Yes. Oh, jadi kesibukannya belakangan ini ngajar ya? Ya, ngajar. Sama kamu juga nyanyi ya? Iya. Nyanyi apa? Aku sebenarnya itu ada nyanyi klasik sama pop. Nah, kalau pop-popnya itu lebih ke acara-acara yang kayak event-event tertentu, diundang acara tertentu. Nah, itu aku nyanyi pop. Kalau misalkan yang klasiknya itu juga event-event sih, tapi kalau yang lebih kayak lebih kolosal, terus kayak lebih serius dan mungkin membosankan ya. Kok membosankan ya? Gitu? Nggak tahu sih, itu kayak kata-kata orang aja kayak klasik membosankan gitu. Jadi ya sosok lah ya, belajar di pop, belajar di klasik juga gitu. Istilahnya apa sih itu kalau penyanyi klasik itu Nah, sebenarnya kalau misalkan penyanyi klasik itu biasanya dibilang ada yang bilang soprano, ada alto, ada tenor, ada bass. Nah, begitu. Itu juga termasuk nama-nama yang biasanya kita sering dengar di paduan suara. Farah, jadi mulai udah dari kapan nih kamu mulai nyanyi? Awalnya gitu di awal? Kalau belajar nyanyinya sih dari umur 5 tahun. Tahun? Iya, 5 tahun udah mulai dikenalkan dengan dunia musik. Perasaan aku 5 tahun masih belajar ngomong. Ini udah belajar nyanyi. Aku dulu belajar ngomongnya pelan banget soalnya. Oh, Gitu. dari umur 5 tahun itu siapa yang ngelatih? Nah, kalau yang pertama kali ngenalin sih mama. Karena mama juga kebetulan penyanyi dan mama juga pengajar. Nenek juga kebetulan penyanyi dan pengajar. Jadi entah bagaimana aku mungkin dipaksa untuk juga ikut belajar nyanyi. Jadi ya udah terjun deh. Ya. Berarti kan itu karena keluarga kamu backgroundnya emang juga penyanyi. Tapi dari kamu sendiri, kamu ada nggak sih ngerasa kalau itu passionmu juga? Atau seiring dengan perjalannya waktu baru kamu ngerasain aku suka nih? Ya, sebenarnya dua-duanya sih. Sebenarnya awalnya tuh nggak ada kepikiran sama sekali sih buat terjun dalam dunia ini. Nah, dunia ngajar sekarang awalnya itu emang seneng banget nyanyi. Tapi bener-bener pengennya tuh yang kayak punya band gitu, ya punya album, bisa tour keliling gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, mama juga ngenalin ke aku kayak tentang dunia paduan suara dan ngajar-ngajar murid gitu, dan ternyata asik juga. Berhubung kamu suka nyanyi, berarti kamu juga suka nonton banyak penyanyi ya. Siapa sih orang yang kamu idolain gitu? Baik dari yang pop atau mungkin yang klasik itu siapa? Nah, mulai dari klasik dulu kali ya. Kalau klasik sebenarnya yang aku lihat itu klise sih, itu mama sih. Soalnya emang mama emang salah satu panutan aku dalam bernyanyi. Nah, terus yang penyanyi luar yang aku suka itu ada namanya Maria Calla. Kalau itu penyanyi udah lawas sih, Maria Calla. Nah, setelah itu ada grup nih namanya Celtic Woman. Celtic Woman, ya itu keren banget sih. Mereka grup cewek-cewek semua dan mereka juga ada nyanyi lagu pop tapi versi klasik. Jadi itu gitu, jadi kayak perpaduan antara keduanya. Itu keren sih. Terus ada Charlotte Church. Terus ada Charlotte Church aku tahu.
Itu ya keren. sesama aku juga apa ya suka denger musik klasik sih. Kalau Shawn Sukh Asik. Ini suara juga bagus loh teman-teman. jangan percaya. Oke. Aku cukup penyanyi level kamar mandi aja. Ada. Oke, sip. Nah, kamu kan sempat mention kalau kamu udah latihan dari umur 5 tahun. Itu Iya. ya ampun, itu masih kecil banget, dari orok banget kamu udah mulai nyanyi. Nah, itu pasti ada kerja keras. Itu pasti kerja keras dan semua itu latihan. Iya. Itu gimana sih cara kamu ngelatih suaramu sampai sekarang ini gitu? Nah, gimana aku latihannya? Aku udah nge-push diriku sendiri kayak minimal sehari itu 1 jam. Nah, 30 menitnya itu warming up. Nah, terus kalau misalkan aku benar-benar belajar lagu yang baru, kayak 30 menit sendiri itu udah habis buat belajar notasi. Nah, notasi itu yang kayak do re mi fa sol la si do nya itu. Nah, begitu. Setelah itu, setelah belajar notasi, kita lihat dulu nih lagunya dalam bahasa apa dulu. Nah, kalau misalkan iya kan, kalau ada biasanya lagu klasik tuh bahasa Latin, bahasa Itali, bahasa Jerman, dan bahasa Jerman tuh biasanya banyak huruf mati. Nah, itu. Karena waktu kita nyanyi lagu klasik itu nggak cuman apa ya, nadanya harus benar, Iya, tapi bener. pronunciation, pengucapan kata-katanya juga Betul, harus diperhatiin. pronunciation-nya harus benar. Kalau nggak kita bisa didemo sama orang-orang Jerman atau Oh iya, orang-orang salah ngomong iya, ya. artinya bisa beda lagi kan. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalau udah belajar notasi, kita mulai dulu nggak langsung pakai kata-kata, mulai diganti dari notasi dipakai hu atau hahaha atau lalalala, itulah Itu tujuannya pokoknya. untuk apa sih? Nah, itu tujuannya supaya kita lebih, kalau ada yang dari notasi itu kita biar lebih lancar aja sih, kayak lebih blending dengan lagunya, terus kayak intonasinya harus pas, habis itu harus satu package gitu, biar nyatu aja sama lagunya. Dari yang belajar notasi itu nggak bisa langsung ke pakai lirik sih menurutku. Jadi kita bener-bener kayak harus mahir dulu notasinya, terus diganti pakai hu biar kayak lebih nyantol aja buat aku sih. Harus, soalnya aku kalau belajar lagu kayak melodinya harus bener-bener mendalami, Masuk dulu meresapi ya. dulu. Nah, habis itu baru kita belajar lagunya. Nah, misalkan nih lagunya bahasa Jerman, belajar dulu, cari di Google atau cari di mana-mana bagaimana cara pronunciation-nya yang benar gitu. Karena kalau misalkan kita salah ngucapin, ntar nggak enak juga kan, artinya bisa beda atau nggak apa, Orang malah nggak paham. orang malah nggak paham. Mungkin ya orang yang udah seneng lagunya terus denger versi kita jadi kayak emosi gitu kan, kayak kok lagunya jadi Kayak gini. gini. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah dari notasi terus diganti pakai vowel, huruf hidupnya itu, baru kita masukin kata-katanya. Nah, dari kata-katanya itu nggak selesai sampai sana, kita harus belajar dinamikanya lagi. Nah, panjang gitu. banget ya, Jadi panjang banget prosesnya. Oh, jadi teman-teman. latihan notasi tadi itu apa ya? Warming up doang. Warming ya? up, yes. Jadi benar-benar vokal itu menurutku paling susah sih. Soalnya kan itu instrumen yang ada di dalam diri kita dan kita nggak bisa ngeliat kan. Beda kalau misalkan kita belajar piano, kita belajar gitar. Kalau misalkan kita belajar piano nih, oh gitu salah, ulang lagi, latihan, itu kan kelihatan. Nah, kalau vokal, misalkan aku latihan nih sama guruku, ayo nafas yang bener. Ya, guruku cuma bisa bilang kayak salah, bukan di sana, gini caranya. Tapi kan kita Kayak gimana gitu. Jadi kayak ya rasain sendiri. Kamu ya cuma kita yang bisa ngerasain sendiri gitu. Kayak ya setelah itu balik lagi ya. Tadi kan sampai dinamika. Jadi kayak mungkin bagian awal ada yang lembut, abis itu bagian yang keras, abis itu ada namanya crescendo. Crescendo itu dari lembut ke keras. Itu kan kita juga belajar lagu kan sesuai dengan apa mau arranger atau komposernya kan. Kita menyanyikan masterpiece-nya mereka, ya harus bawakan sesuai dengan apa yang mereka mau kan, apa yang tertulis di repertoarnya itu, seperti itu. Itu kan berarti kalau latihan yang biasa kamu lakuin rutin. Nah, Ya. kalau misalkan let's say kamu ada apa ya, harus tampil nih di suatu acara, itu persiapannya kayak gimana? Double atau ya udah karena kamu ngelakuin itu setiap hari jadi ya udah?
Nah, malah kalau misalkan ada kayak acara gitu, latihannya harus lebih double, kayak didabelin lagi. Iya, didabelin lagi karena kayak yang awal kalau yang sehari-hari itu kan mungkin aku cuma warming up ya buat supaya nggak lupa aja gimana pernafasan breathing yang benar, abis itu gimana supaya nggak, kadang-kadang nyanyi itu kita nggak sadar masih kayak ke leher gitu loh, jadi kayak mau ngambil nada tinggi tuh kayak aduh gimana sih yang tadi gitu. Nah jadi latihan rutin tiap hari itu emang ya supaya nggak lupa aja. Nah kalau misalkan ada acara harus lebih double lagi, soalnya kan yang sejam itu masih warming up, terus yang sejam beberapa jam kemudiannya lagi itu ya belajar untuk lagu yang ditampilkan. Tuh double ya, mesti double guys, semua butuh perjuangan. Ini dah mungkin yang yang kayak kita bilang tadi yang nggak tampak ya, mungkin ya di atas panggung cuma 5 menit, cuma 6 menit, oke ya, semua orang tepuk tangan, tapi di belakangnya loh kayak aduh udah sampai latihan 3 jam, itu ya nggak kelihatan. Benar itu kayak sampai ada, aku pernah baca di mana ya, buat tampil di suatu acara yang cuma 10 menit itu latihannya 100.000 jam gitu guys. Jadi 10 menit di panggung itu belakangnya itu wah, pengorbanannya itu wah, terutama klasik ya. Pas kamu tampil ada nggak lagu-lagu yang bikin kamu bener-bener gitu kan, aduh mampus gue, nyampe nggak nih gue? Iya, sering sih kayak gitu ya? Kayak. Nah tapi kata guru-guru aku, kalau misalkan kamu udah mikir di otak kamu nggak nyampe, beneran lo nggak nyampe. Jadi out dari pikiran, malah dari pikiran itu bener-bener dari pikiran sih, kayak kamu harus yakin sendiri kalau kamu tuh bisa nyampe nada itu. Karena kalau misalkan kamu emang dari awal mikir kamu nggak bisa, beneran nggak nyampe. Walaupun kamu kayak udah berlatih terus, nah itu susah sih. Jadi jangan kasih sugesti negatif. Iya. Kalau aduh nggak nyampe nih ternyata. Bener. Nafasnya nggak cukup. Beneran deh nggak nyampe gitu. Karena aku pernah sih ngalamin kayak gitu. Aduh mungkin kalau udah nyampe di panggung kan beda ya, grogi. Iya, dilihatin orang, kan, all eyes on us gitu. Iya makanya bener banget gitu. Harus berpikir positif. Positive thinking always ya. Menurutku dari apa yang aku sering dengar juga, kalau orang awam denger seorang penyanyi klasik atau soprano gitu, ya udah yang penting lu teriak doang kan, yang penting suaranya tinggi. Iya. Itu menurut kamu gimana, bener nggak sih teriak? Nah itu yang masih jadi penyakit banyak orang. Nah bilang kayak nada tinggi tuh harus diteriakin. Iya gitu. Diteriakin. Nah itu tuh sebenarnya enggak, malah kayak misalkan kamu teriak-teriak ya, misalkan kita teriak-teriak nyanyi, terus kita punya konser 1 jam, nggak habis tuh suara, ya nggak sih? Kayak sebenarnya nyanyi yang bagus tuh bukan power yang suara keras gitu loh. Nyanyi yang bagus tuh ya memang vokal tekniknya benar dan breathingnya, pernafasan kita benar. Nah itu tuh sebenarnya udah termasuk nyanyi yang bagus. Nah dan soprano itu mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Soprano itu artinya bagian persuara wanita. Nah wanita tuh ada 2 suara, ada soprano dan ada alto. Soprano itu suara wanita yang bisa melebihi high C. High C itu do tinggi. Nah itu suara perempuan yang bisa melebihi high C gitu, itu namanya soprano. Jadi kalau misalkan yang di bawah itu register suaranya belum nyampe high C, itu dinamakan alto, jadi suara rendah gitu. Jadi kayak bahasa umumnya soprano tuh suara tinggi, alto tuh suara rendah gitu. Kenapa sih kamu tertarik untuk jadi penyanyi klasik? Kenapa ya? Kenapa? Why? Nggak tahu ya, menurutku kayak seru aja gitu. Kayak kalau misalkan lagu, bukannya gimana ya, kayak belajar lagu pop itu nggak sesulit belajar klasik gitu. Jadi kayak sesuatu yang lebih agak susah, kayak challenge aku. Jadi kayak aku lebih kepo, lebih pengen aja belajar. Jadi tantangan yang mendorong kamu untuk terus lanjut. Iya benar.
Berarti kan tantangan nih yang terus mendorong kamu itu tantangan seperti apa sih yang kamu alamin? Nah, tantanganku tuh sebenarnya di lagu, Kak. Di lagu. Karena lagu klasik itu benar-benar bermacam-macam, apalagi yang zaman-zaman jebot itu malah menurutku lebih susah. Kayak lagu dari Bach, Mozart, yang J. Brahms, yang kayak gitu menurutku susah. Apalagi beberapa bulan lalu aku ikut audisi. Nah, audisi judul lagunya Gradual. Itu susah banget dan itu tantangan buat aku sih. Pertama itu bahasa Latin. Nah, dan lagunya itu panjang, lalu frasenya itu panjang-panjang banget. Jadi nafas kita tuh benar-benar harus kuat. Soalnya kan kalau kita nyanyi klasik yang benar dengan vokal teknik yang baik, nah kita tuh nggak boleh, misalkan ini satu kalimat, nah itu tuh ada not-notnya, ada melodi-melodinya, kita nggak boleh mutus kalimat itu dengan nafas, jadi itu mesti satu gitu. Oh, jadi misalkan sepanjang ini kalimatnya tuh satu kalimat. Di sini kita ngambil nafas dan sampai di akhir belakang itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh nafas, karena itu memang misalkan itu mau komposernya kan, komposernya mau kayak itu satu kalimat harus dinyanyikan, ya udah kita harus nafasnya kuat gitu. Itu tantangan sih buat aku, terutama bahasa juga, terus intonasinya, pronunciation-nya, dinamika, terus ekspresi kita dan gimana. Ya, kalau kita ngambil nafas nggak kayak ngambil nafas kalau kita renang ya kan? Iya benar-benar. Tarik biar full dengan oksigen gitu ya. Nafasnya harus anggun gitu. Nah makanya kalau belajar nyanyi itu juga kita harus workout juga buat jaga stamina sama buat memperkuat kita nafas kan. Disaranin sih emang kan kayak guru-guruku tuh nyaranin kayak renang, terus sepedaan itu biar tambah kuat, iya biar tambah pernafasan. Jadi kayak nyanyi tuh nggak sekedar nyanyi, kita juga harus tetap jaga stamina kita, jaga memperkuat pernafasan, dan latihan pernafasan tuh juga nggak gampang kan. Setiap hari kayak misalkan hari ini aku kuat 10 detik, besok aku harus nambah lagi 11 detik, besoknya lagi 12 detik gitu. Jadi pelan-pelan, step by step, tapi kita harus maju terus. Iya, dan begitu juga buat nada tinggi. Nada tinggi tuh nggak diraih gitu aja. Dengan tiba-tiba iya, nah itu nggak benar sih. Kayak misalkan hari ini kita mampunya di high C atau high C atau high Do. Nah, besoknya kita harus nyampe D lagi, nyampe E, nyampe F gitu. Kayak setiap hari kita harus ada target sendiri. Kalau misalkan kita nggak buat target sendiri ya yang juga nggak ada yang peduli ya, tapi kayak itu tantangan buat aku sendiri sih gitu. Nah oke, jadi mungkin ada teman-teman nih yang mungkin punya cita-cita kayak kamu, dia pengen jadi penyanyi klasik juga, atau mungkin sekarang sedang berjuang juga latihan, butuh konser dan lain segala macam. Motivasi apa sih yang mau kamu kasih buat teman-teman kita? Padahal kan kita harus saling memberi semangat. Benar. Motivasi yang aku mau kasih sih kayak jangan pernah nyerah. Kalau kamu belum bisa nyampe nada itu, kamu jangan pernah nyerah. Tiap hari harus latihan dan jangan pedulin kata-kata orang sih. Lebih kayak dengerin aja kata hati kamu, karena kayak ya udah sih orang mau ngomong apa ya udahlah nggak usah dipedulin. Mungkin kayak difilter aja yang positif, oke, yang negatif buang aja. Tetap aja stay positif. Mantap. Oke nih teman-teman, kan apa ya, ngobrolin soal nyanyi pasti pada penasaran kan kayak gimana sih kalau Farah nyanyi. Ayo. Nah ini nih, Farah udah setuju untuk ngasih kita sedikit sneak peek tentang lagu yang biasa dia nyanyiin. Oke lah. Mari kita mendengarkan. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I
belajar ini. Itu bagus banget, aku suka banget suara tingginya. Oke, dan kalau kalian pengen ngobrol lebih lanjut sama Farah soal kesibukannya dia, ya permusikan, kalian bisa follow Farah di mana aja? Instagram @farahbayhaqi. Terus FB bisa di Putri Faradini Bayhaqi. Oke, dan buat teman-teman nih yang mau belajar vokal, membina vokalnya bareng Farah juga bisa cari di mana? Di @binavokaliabali_ itu di Instagram, terus di Facebook Bina Vokalia Bali gitu. Oke, so jangan takut-takut buat kontak Farah kalau kalian mau menyanyi yang bagus seperti Farah. Aduh. Oke. Saling belajar. Ya, nanti saling belajar sama Kak Farah. Terima kasih banget buat Farah ya. Thank you so much udah sharing ke kita soal passionnya dan apa ya. Dan secara nggak langsung kamu juga ngasih tahu ke kita banyak ilmu tentang apa sih itu musik klasik gitu ya. So thank you so much for that. Makasih. Sukses terus untuk karirnya di juga. permusikannya ya. Oke. Nah, dan buat teman-teman jangan ragu-ragu buat tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe kalau kalian suka sama video ini dan untuk dukung terus channel kita. Oke? So, sekian dulu video untuk kali ini dan see you again minggu depan. Dadah. Bye bye. Guys, tunggu dulu. Jangan buru-buru di skip dulu videonya karena aku ada challenge nih. So, aku harus sit up 30 kali dan kalau berhasil, semoga aja berhasil ya. Kalian bisa tekan tombol ini ya. Yuk. Mulai ya, 1, 2, 3. Berhasil.